Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial Statistika Industri 2. Pada kesempatan kali ini, kami tim asisten akan menjelaskan terkait penggunaan software SPSS yang akan rekan-rekan gunakan untuk melaksanakan tugas proyek modul 2 dengan judul Regresi Linear Sederhana dan Regresi Berganda. Sebagai awalan, regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Apabila hanya ada satu variabel bebas, maka itu disebut sebagai regresi linear sederhana. Dan apabila dua atau lebih variabel bebas, maka disebut sebagai regresi linear berganda. Selanjutnya, kita langsung masuk ke tutorial penggunaan software SPSS, di mana langkah awal kita mengolah data regresi linear berganda. Berdasarkan slide itu dapat dibaca, model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi kriteria BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Di mana pada model regresi ini ada beberapa uji asumsi klasik yang harus kita penuhi terlebih dahulu syarat-syaratnya. Untuk yang pertama, uji normalitas. Baik, untuk langkah awal, rekan-rekan udah bisa memasukkan semua variabel yang akan rekan-rekan gunakan untuk penggunaan di software. Pada kolom pertama, itu rekan-rekan masukkan variabel terikat, dan selanjutnya adalah variabel bebas. Lalu, kalian klik variabel view. Selanjutnya, untuk name ini diganti menjadi Y, X1 sampai X5. Selanjutnya labelnya itu diganti berdasarkan nama variabelnya. Selanjutnya untuk measure-nya itu diganti ke scale. Dan untuk desimalnya itu disesuaikan saja berdasarkan data yang rekan-rekan miliki. Oke, untuk melakukan uji normalitas, langkahnya adalah klik analyze. Selanjutnya klik regression, klik linear. Di sini rekan-rekan masukkan dependennya itu adalah variabel terikatnya. Selanjutnya masukkan semua variabel bebas untuk independence-nya. Selanjutnya klik statistik. Di sini rekan-rekan klik bagian deskriptif dan collinearity diagnostic. Selanjutnya juga diklik bagian residual Durbin-Watson. Klik continue. Selanjutnya klik plot. Selanjutnya pada kolom Y itu yang rekan-rekan masukkan adalah sheet. Dan pada kolom X adalah Z-plot. Kemudian centang kolom histogram dan normal probability plot. Continue. Selanjutnya klik save. Selanjutnya rekan-rekan klik pada bagian unstandardized. Selanjutnya klik continue. Setelah semuanya selesai, rekan-rekan bisa klik OK. Setelah output muncul, maka rekan-rekan bisa scroll bagian bawah untuk melihat histogram dan p-plotnya. Di sini dapat dilihat histogram dan p-plotnya. Untuk melihat apakah uji normalitas itu terpenuhi, kita harus menentukan apakah histogram tersebut sudah berbentuk lonceng atau bell shape dan titik-titik pada p-plot sudah mendekati garis diagonal. Dikarenakan berdasarkan visual yang muncul itu syaratnya sudah terpenuhi, maka data tersebut sudah terdistribusi normal. Namun dikarenakan hanya berdasarkan pandangan visual yang subjektif, maka kita perlu melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk membuktikan sekali lagi apakah data tersebut terdistribusi normal. Langkahnya adalah klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialog, klik 1 sampel KS. Di sini yang rekan-rekan masukkan adalah unstandardized residualnya. Selanjutnya klik exact dan pastikan yang terpilih adalah asymptotic only. Kemudian klik continue dan OK. Untuk menentukan apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak, di sini kita bisa melihat asymptotic send to tail-nya
itu sebesar 0,2, di mana 0,2 itu besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal dan kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya yaitu autokorelasi. Pada uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual. Digunakan pada data time series menggunakan metode Durbin-Watson dan syaratnya adalah tidak terdapat gejala autokorelasi jika DU kecil dari Durbin-Watson kecil dari 4 dikurang DU. Adapun beberapa persyaratan itu bisa rekan-rekan lihat pada slide di sini. Jika tidak dapat diputuskan, gunakan uji rantes. Dan di saat rantes tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai asintotik signifikannya itu besar dari 0,05. Selanjutnya bisa kita perhatikan pada software SPSS, di mana setelah melakukan uji normalitas tadi, rekan-rekan cukup cari model summary. Di mana di model summary terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 2,487. Untuk melihat nilai DU dan DL-nya, rekan-rekan bisa membuka tabel Durbin-Watson. Berikut ditampilkan tabel Durbin-Watson. Pada tabel Durbin-Watson terdapat K yang menandakan jumlah variabel bebas, sedangkan N adalah jumlah data. Di sini dikarenakan jumlah variabel bebas yang kita gunakan sebanyak 5 dan N atau jumlah data atau jumlah baris itu sebanyak 28, maka di sini kita bisa melihat nilai yang dimunculkan. DL senilai 1,0276 dan DU sebesar 1,8502. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk melihat syarat mana yang memenuhi nilai yang kita dapatkan. Di sini berdasarkan slide yang bisa dilihat bersama-sama diperoleh hasil bahwa pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data. Maksudnya di sini adalah syarat yang terpenuhi adalah syarat nomor 4. Sehingga perlu dilakukan uji lain atau uji rantes untuk memastikan bahwa tidak ada gejala autokorelasi pada data. Untuk melakukan uji rantes, langkah yang rekan-rekan lakukan adalah klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, dan klik Run. Di sini untuk tes variabel listnya yang akan rekan-rekan masukkan adalah unstandardized residualnya. Selanjutnya klik OK. Setelah dimunculkan output pada run test, di sini dapat dilihat bahwa asymptotic signifikan totalnya itu sebesar 0,336. Di mana berdasarkan syarat tadi bahwasannya tidak terdapat gejala autokorelasi jika asymptotic signifikan totalnya itu besar dari 0,05. Dikarenakan 0,336 besar dari 0,05, maka pada data tidak terdapat gejala autokorelasi. Sehingga kita dapat melanjutkan ke tes selanjutnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah uji multikolineritas, di mana uji ini digunakan untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolineritas. Atau pada uji ini kita ingin melihat apakah satu data dengan data lainnya memiliki hubungan yang identik. Pada uji multikolineritas itu dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF-nya, di mana dapat kita putuskan tidak terdapat gejala multikolineritas jika masing-masing variabel memiliki nilai VIF kecil dari 10 dan atau nilai tolerance besar dari 0,1. Untuk melihat pada software SPSS, rekan-rekan cukup scroll pada bagian koefisien, di mana di sini sudah tergambar 5 variabel bebas dan kita di sini memperhatikan pada bagian tolerance dan VIF-nya. Berdasarkan syarat di sini nilai tolerance itu besar dari 0,1. Bisa dilihat di sini untuk semua variabel bebas itu semuanya besar dari 0,1 dan VIF-nya itu kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolineritas pada data ini sehingga kita dapat melanjutkan ke uji selanjutnya. Selanjutnya, uji yang akan kita lakukan adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari scatter plot dan menggunakan uji lainnya yaitu uji Ring-Spearman, uji Gleiser, dan sebagainya. Tidak terdapat gejala uji heteroskedastisitas jika titik-titik pada scatter plot tersebar secara acak dan berada di atas dan di bawah 0 sumbu Y.
dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dengan uji Ring-Sperman apabila nilai signifikansi tutelnya itu besar dari 0,05. Pada software SPSS, di sini kita bisa scroll pada bagian bawah untuk melihat scatter plotnya. Di sini dapat kita lihat bahwa eh, titik itu menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Adapun poin yang harus diambil di sini ada istilah homoskedastisitas dan heteroskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan penjabaran dari pola yang menyebar acak, sedangkan heteroskedastisitas itu pola mengerucut dan melebar. Harapannya adalah pola menyebar secara acak yaitu homoskedastisitas sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Namun dikarenakan ini masih bersifat subjektif, maka kita perlu melakukan uji Ring-Sperman untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Langkahnya adalah klik analyze, klik correlate, klik bivariate. Di sini kita masukkan semua nilai variabel bebasnya dan unstandardized residualnya. Misalnya kita centang kolom Sperman. Kemudian klik OK. Di mana di sini kita bisa melihat pada kolom unstandardized residualnya nilai signifikansi totalnya itu semuanya itu besar dari eh, 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada data ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji linearitas. Baik, selanjutnya adalah uji linearitas, di mana uji linearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X memiliki hubungan linear yang signifikan dengan variabel terikat Y. Jadi, uji linearitas ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan melihat scatter plot, kita akan melihat sebaran datanya. Lalu untuk yang kedua itu kita menggunakan uji ANOVA table linearitas. Langsung saja kita masuk kepada cara yang pertama itu dengan memunculkan scatter plot. Pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu ambil curve estimation. Nah, pada ini kita masukkan variabel terikatnya pada dependence dan kita masukkan satu persatu variabel bebas ke variabelnya. Lalu di sini pastikan daerahnya sudah tercentang, lalu klik OK. Nah, baik, setelah dilakukan langkah yang sama untuk membuat scatter plot pada masing-masing variabel bebas, telah didapatkan scatter plot atau curve fit-nya. Yang pertama itu untuk variabel X1, kita dapat melihat bahwa titik-titik yang ada di sekitaran garis linear ini menyebar sehingga memenuhi linearitas. Lalu untuk X2, di sini dilihat titik-titik itu lumayan menumpuk sehingga tidak memenuhi linearitas. Untuk X3, di sini datanya cukup menyebar sehingga diasumsikan bahwa dia telah memenuhi linearitas. Lalu untuk keempat, yaitu untuk durasi orderan per hari, kita dapat melihat bahwa titik-titiknya itu tidak menyebar sehingga data ini tidak memenuhi linearitas. Dan yang terakhir, untuk X5 yaitu biaya operasional perharian, itu kita lihat titiknya itu lumayan menyebar dan tidak bertumpuk di sekitaran garis linear ini. Sehingga berdasarkan dari scatter plot ini, kita simpulkan bahwa X2 dan X4 belum memenuhi linearitas. Namun, hasil scatter plot ini penilaiannya masih bersifat subjektif dari siapa yang mengamati, maka kita bisa mencoba dengan uji dengan cara yang kedua untuk linearitas, yaitu dengan cara mengamati ANOVA table. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk uji linearitas dengan cara yang kedua, yaitu dengan ANOVA table. Di sini kita memiliki syarat, langsung saja kita masuk ke analyze, compare means, kita masukkan variabel terikatnya, lalu kita masukkan masing-masing semua variabel bebas pada independent list. Pastikan optionnya kita ubahnya menjadi median. Oke, continue. Kita akan menampilkan ANOVA table and test for linearity. Oke.
Ya, di sini kita bisa melihat yang diperhatikan adalah pada ANOVA table-nya. Untuk yang pertama, untuk variabel X1 jumlah orderan per hari memiliki nilai deviation from linearity-nya sebesar 0,503. Artinya nilai deviation from linearity itu besar dari nilai 0,05 sehingga memenuhi uji linearitas. Lalu untuk yang kedua, total jarak tempuh per hari. Di sini dikatakan bahwa to view class statistik per total pendapatan harian dikalikan dengan total jarak tempuh per hari. Artinya di sini datanya belum memenuhi. Terus untuk yang ketiga X3, kita perhatikan juga deviation from linearity-nya itu besar dari 0,05 itu 0,912. Dan untuk X4 itu alpha tabelnya juga tidak muncul. Dan untuk X5 untuk biaya operasional itu muncul dengan nilainya itu sebesar 0,766. Maka berdasarkan hal-hal tersebut eh, dapat disimpulkan bahwa X2 dan X4 itu belum memenuhi uji linearitas terhadap variabel terikat Y. Oleh karena itu kita akan melakukan transform data. Caranya itu langsung saja ke transform, lalu compute variabel. Target variabel ini nama variabel untuk yang akan ditransform, berarti kita kasih namanya misalkan transform underscore X2. Lalu untuk numeric expression ini kita pilih di function group all, lalu kita pilih skrT. Ke akar. Sebenarnya ada beberapa ekspresi yang bisa kita pakai untuk mentransform. Ada beberapa ekspresi. Sekarang kita akan mencoba yang skrT terlebih dahulu. Masukan yang akan ditransform adalah total data. Oke. Lalu kita, oke. Maka di data view akan muncul transform X2. Oke, baik. Selanjutnya, karena dari hasil transform X2 dan X4, uji linearitas masih belum muncul untuk ANOVA table-nya, maka kita akan mencoba langkah berikutnya itu dengan cara menambahkan data sesuai dengan cara-cara kita melakukan distribusi frekuensi. Caranya itu sama dengan yang tadi, mulai dari transform, lalu kita klik record into different variable. Nah, di sini kita akan masukkan input variabelnya itu adalah variabel mana yang akan kita transformasi datanya, yaitu data yang X2, yaitu total jarak tempuh per hari. Lalu, untuk variabelnya itu berarti kita akan memberikan namanya itu, misalkan kita beri namanya itu adalah new underscore X2. Untuk labelnya berarti kita new total jarak tempuh dalam kurung X2. Kita klik change, lalu kita masukkan all and new values, kita geser dulu dikit, all and new values, lalu untuk langsung saja kita isi range-nya, karena akan membagi data itu ke beberapa range. Tentu kita akan melihat dulu terlebih dahulu untuk range yang pertama itu, interval yang pertama itu dari data yang paling minimum dari X2. Berdasarkan data ini kita dapat melihat bahwa data yang paling kecil adalah 13,50, maka kita bisa membuat range itu mulai dari 13. Nah, untuk true itu kita akan melihat sebagai batas atas. Kita tentukan dulu intervalnya, misalkan, maaf, ini 13. Misalkan ini kita bikinnya itu, intervalnya itu adalah masing-masing ada 10, setiap kelasnya intervalnya 10. Maka kalau intervalnya 10, maka batas atas atau true-nya itu adalah 13 tambah 10 dengan 23. Lalu untuk values ini kita akan mengisikan ini interval keberapa, ini adalah kelas yang keberapa, maka ini value diisi 1. Add. Untuk kelas yang kedua, kita akan isikan range-nya, kita tambahkan 1 dari sebelumnya, berarti 24, tambahkan dengan intervalnya 10, maka dari 34, itu akan menjadi kelas yang kedua. Add. Lalu untuk berikutnya itu berarti kita mulai dari 35, ditambahkan dengan intervalnya 10 menjadi 45, itu akan menjadi kelas yang ketiga. Add. Lalu untuk berikutnya itu berarti kita mulai dari 46, kelasnya itu interval kelasnya itu 10,
S10 maka menjadi 56. Value-nya itu ada 4. Kelas yang ke add. Ini kan batasan atasnya masih 56, sedangkan data yang udah 56, sedangkan data tertinggi itu adalah 50,60, sehingga ini sudah masuk kepada interval kelas ini. Sehingga kita klik continue, kita klik OK. Maka di sini muncul eh, new dari X2. Kita ubah jadi dari variable view-nya itu menjadi scale. Lalu untuk X4 kita lakukan dengan cara yang sama. Karena kita sudah mendapatkan dua data baru yaitu new X2 dan X4, maka berikutnya kita akan eh, menguji kembali apakah datanya itu sudah berhasil atau memenuhi modal linearitas atau belum. Compare means, lalu kita masukkan new durasi total ke ini. Terus yang transform tadi kita klik. Oke, kita klik oke. Dan sekarang kita melihat nomor tabelnya sudah muncul itu dengan nilai F-nya itu 0,1, artinya ini sudah besar dari nilai signifikansi 0,05. Lalu untuk X4 itu nilainya 1,5, itu artinya nilainya juga besar dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel itu sudah lulus uji linearitas. Dengan catatan X2 dan X4 itu telah mengalami proses pengkodean ulang dengan pengelompokan data. Standardize-nya dikalikan unstandardized dari apa lagi? Oke, nah caranya itu langsung saja ke transform, lalu compute variable. Target variable ini nama variable untuk yang akan ditransform, berarti kita kasih namanya misalkan transform underscore x2. Lalu untuk numeric expression ini kita pilih di function group all, lalu kita pilih sqrt. Untuk akar. Sebenarnya ada beberapa ekspresi yang bisa kita pakai untuk mentransform. Ada beberapa ekspresi. Sekarang kita akan mencoba yang SQRT terlebih dahulu. Masukan yang akan ditransform adalah total data. Oke. Lalu kita, oke. Maka di data view akan muncul transform X2. Lalu kita akan lakukan cara yang sama untuk X4. Transform variabel itu menjadi transform X4. Lalu untuk ini kita ganti dengan X4. Klik OK. Dan muncul transform X4. Nah, setelah itu kita akan menguji linearitas lagi menggunakan ANOVA table, klik analyze, lalu compare means, kita masukkan yang akan kita uji itu adalah transform X2 dan X4 aja. Jadi ini semuanya kita keluarkan, kita masukkan transform X2 dan X4. Oke. Pastikan opsinya sudah mencentang ini. Oke, continue. Klik OK. Di sini untuk transform X2 itu masih belum muncul ANOVA table. Dan selanjutnya itu kita akan memastikan bahwa rata-rata kesalahan mengganggu dari model regresi itu bernilai 0 dengan cara klik analyze, lalu deskriptif statistik, klik deskriptif, lalu kita masukkan nilai unstandardized, di sini sudah masuk, lalu kita klik OK. Di sini kita peroleh yang akan kita perhatikan adalah nilai min, di mana nilai min bernilai 0,0000, itu artinya tidak terdapat tidak terdapat korelasi antara rata-rata kesalahan pengganggu dengan Oke, selanjutnya kita akan ke syarat berikutnya itu rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0. Caranya itu analyze,
lalu deskriptif statistik, deskriptif, lalu masukkan unstandardized ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, di sini diketahui bahwa penilaian min itu bernilai 0,00. Hal ini memenuhi persyaratan bahwa rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0. Selanjutnya, kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Tujuannya itu memastikan bahwa seluruh variabel independen atau variabel bebas tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu atau rata-rata residual apabila dikalikan dengan variabel bebas, UIXI akan bernilai 0. Maka kita harus mengalihkan terlebih dahulu rata-rata residual dengan variabel bebas dengan cara transform compute variabel. Kita akan mengalihkan rata-rata residual atau unstandardized residual. Oke, sebelumnya kita hapus dulu expression yang kita pakai sebelumnya. Oh, selanjutnya, Selanjutnya itu kita akan memastikan seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh variabel bebas atau independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dengan membuktikan bahwa rata-rata residual dikalikan variabel bebas atau UI dikali XI bernilai 0. Caranya itu kita klik transform, lalu compute variabel, lalu kita reset terlebih dahulu. Untuk target variabel kita masukkan berarti UI dikalikan dengan X1, lalu untuk numeric expression-nya kita kalikan unstandardized dari residual atau resi 1 dikalikan dengan variabel X1 atau jumlah orderan per hari. Maka kita klik OK. Oke, maka di variabel data view akan muncul UI kali X1. Kita lakukan cara yang sama untuk X2 sampai dengan X5. Gitu. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil perkalian dari rata-rata kesalahan residual atau nilai unstandardized dengan nilai variabel bebas. Lalu kita cek apakah nilai rata-rata nilai dari UXI ini apakah bernilai 0 atau tidak. Caranya itu dengan cara analyze, deskriptif statistik, deskriptif, lalu kita masukkan semuanya. Kita keluarkan dulu ini. Dan kita klik OK. Berdasarkan hasil deskriptif statistik, diperoleh bahwa nilai min atau nilai rata untuk setiap perkalian nilai residual dengan variabel bebas adalah 0. Hal ini berarti terpenuhi bahwa seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu karena nilai UIXI yang bernilai 0. Oke. Baik, karena seluruh uji asumsi kasih telah terpenuhi, maka data kita dapat lanjutkan kepada analisis regresi linear. Dengan cara yang pertama kita klik Analyze, lalu Regression, dan pilih Linear. Maka kita masukkan apa saja yang menjadi, kita riset terlebih dahulu, kita masukkan variabel terikat menjadi dependent, lalu variabel bebas menjadi independent. Variabel bebas yang dimasukkan adalah semua variabel bebas. Untuk X2 dan X4 kita masukkan yang telah ditransfer. Oke, kita klik statistik, lalu kita ke centangan estimasi dan model fit, lalu klik continue dan klik OK. Oke, di sini telah didapatkan hasil. Baik, ada beberapa output yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear. Yang pertama itu kita dapat melihat uji T, uji F, dan nilai koefisiennya. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang pertama itu yang menjadi dasar pengambilan keputusan itu ada uji T parsial yang dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai signifikasi dan nilai hitung T tabel dan T hitung. Lalu untuk uji F simultan juga dapat dilakukan berdasarkan nilai signifikansi dan berdasarkan nilai hitung dan tabel untuk nilai F-nya.
Oke, yang pertama itu kita akan melihat terlebih dahulu uji T parsial. Di mana uji T parsial ini kita akan melihat bagaimana pengaruh setiap dari variabel independen X terhadap variabel independen Y secara parsial. Di sini kita dapat memperhatikan dua nilai, yaitu nilai T dan nilai signifikansi. Untuk nilai T sendiri kita dapat menyatakan akan variabel X akan berpengaruh terhadap variabel Y apabila nilai T hitung itu besar dari T tabel. T yang ada pada di sini adalah T hitung, namun untuk T tabel sendiri itu bisa kita lihat atau bisa kita hitung dengan memperhatikan tabel T. Lalu untuk signifikansi kita yang dapat kita bandingkan langsung adalah nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi apabila kecil dari 0,05 maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan nilai signifikansi ini, nilai variabel X itu yang kecil dari 0,05 eh, yang kecil dari 0,05 itu terdapat tiga variabel, yaitu biaya operasional harian, jarak tempuh, dan durasi orderan. Maka dapat disimpulkan variabel X1 dan X3, lalu variabel X1 yaitu jumlah orderan per hari dan jam kerja per hari pada X3, itu eh, tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen Y. Lalu sedangkan untuk X5, X2, dan X4 itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Artinya setiap variabel independen X5, X2, dan X4 itu berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu untuk uji F, dapat kita lihat pada tabel ANOVA ini. Ini juga bisa dibandingkan dengan nilai F dan nilai signifikansi. Untuk nilai F itu bisa kita lihat apabila F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Maksud simultan di sini adalah seluruh variabel bebas itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat Y. Namun karena kita tidak menghitung F tabel, menentukan nilai F tabel di sini, maka yang bisa kita bandingkan secara langsung adalah nilai signifikansinya. Di sini diketahui bahwa apabila nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Maka di sini dapat disimpulkan nilai signifikansinya itu 0,00, artinya nilainya lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Lalu berikutnya yang dapat kita perhatikan adalah nilai koefisien korelasi dan nilai koefisien determinasi, di mana koefisien korelasi atau R adalah koefisien yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel X dan Y. eh, Nilai R berada pada interval min 1 sampai dengan 1. Apabila R bernilai 1, maka hubungan positifnya sempurna. Apabila R bernilai min 1, maka hubungan negatif sempurna. Dan apabila nilai R bernilai 0, maka tidak ada hubungan. Berdasarkan tabel, kita melihat bahwa nilainya R sebesar 0,967. Artinya nilai R itu mendekati 1 atau hubungan positif sempurna antara variabel X dan variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabelnya itu sangat kuat. Lalu berikutnya ada koefisien determinasi atau R square, R pangkat 2, di mana koefisien ini merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y dalam bentuk persentase. Nilai R kuadrat berada pada rentang 0 sampai 1 atau seringkali disebutkan dalam 100%. Lalu untuk R square di sini kita dapat nilainya adalah 0,935. Dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 93%. Lalu untuk variabel ganda pembahasannya cukup sekian. Lalu untuk berikutnya itu pembahasan mengenai regresi linear sederhana.
Untuk regresi linear sederhana, kita dapat menggunakan data yang telah kita gunakan sebelumnya di regresi linear berganda, namun untuk variabel bebasnya itu cukup menggunakan satu variabel bebas. Yang kita gunakan adalah variabel bebas yang memiliki nilai betanya itu yang paling besar. Di sini nilai beta terbesar adalah 0,465. Berarti kita dapat menggunakan data durasi orderan sebagai data untuk regresi linear. Untuk langkah-langkahnya itu sama dengan regresi sederhana, cuman karena ini datanya sudah lulus uji asumsi klasik, maka langsung dilakukan analisis regresi dengan langkah yang sama. Untuk dasar pengambilan keputusan pada regresi sederhana itu, tidak jauh berbeda dengan yang berganda. Apabila nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Apabila besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Itu juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T, di mana apabila T hitung besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan apabila T hitung kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu juga terdapat koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang maknanya itu sama dengan regresi linear berganda. Oh, baik, mungkin sekian penjelasan mengenai penggunaan software SPSS dalam regresi linear sederhana dan berganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.